Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Lutfia dengan NIM 12220202331. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan dari mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris sebagai bentuk tugas ujian akhir semester kali ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami dan istri? Jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Nah, Al-Quran telah memberi petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana semestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan juga warohmah dalam rumah tangga. Tentu caranya tidak lain adalah dengan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri gitu. Hak dan kewajiban suami istri itu merujuk pada kewajiban dan hak yang dimiliki oleh masing-masing pasangan dalam sebuah pernikahan. Ini adalah seperangkat norma dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum, agama, budaya, dan nilai-nilai sosial untuk mengatur hubungan antara suami dan juga istri. Hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran merupakan pedoman yang diatur oleh ajaran Islam untuk mengatur hubungan antara suami dan juga istri, begitu. Nah, adapun hak suami menurut Al-Quran yang pertama itu kepemimpinan keluarga. Karena kan suami itu sebagai pimpinan keluarga. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan diharapkan untuk memimpin keluarga dengan bijaksana dan juga adil. Nah, yang kedua itu nafkah. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Kan ada nafkah, dohir, dan juga batinnya. Nah, yang ketiga ini perlindungan. Suami diamanahi untuk melindungi istri dan keluarganya dari ancaman dan bahaya. Adapun untuk kewajiban suami menurut Al-Quran itu yang pertama menyediakan nafkah. Ya, sudah menjadi kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan juga keluarganya gitu. Nah, yang kedua itu memberikan pakaian dan juga tempat tinggal, menggauli istri secara baik gitu, dan juga menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayangnya. Masih banyak lagi ya, dan juga itu ketiga masih banyak gitu ya, menjaga keluarga gitu. Suami bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga dan juga keharmonisan rumah tangga. Nah, setelah hak dan juga kewajiban seorang suami terhadap istri dalam pernikahan ini, ada juga hak istri terhadap suami gitu. Ada hak istri menurut Al-Quran dan juga kewajiban istri menurut Al-Quran. Nah, yang pertama itu hak istri menurut Al-Quran yaitu dan nafkah. Istri berhak menerima nafkah dari suami sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan suami. Nah, yang tadi kan si suami memberikan nafkah kepada istri. Nah, hak si istri itu menerima nafkah dari suami gitu, sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan suami gitu. Kita harus bisa menerimanya gitu. Nah, yang selanjutnya itu perlindungan. Istri memiliki hak untuk dilindungi dan merasa aman dalam hubungan pernikahan ini gitu. Nah, juga setelah ada hak istri menurut Al-Quran, juga sekarang ada kewajiban istri menurut Al-Quran. Yang pertama itu taat dan patuh. Istri diharapkan taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, mengikuti tempat tinggal suami. Kan tadi ya, istri itu diberikan tempat tinggal oleh suaminya ya. Kalau baiknya itu mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologi suami. Nah, tetapi kecuali ada halangan syar'i, menjaga halangan syar'i gitu ya. Nah, selanjutnya itu menjaga diri saat suami tak ada gitu. Jangan main-main dengan lelaki yang lain contohnya, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ketiga ini menjaga keluarga. Istri juga bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga gitu, kebersihan rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Nah, begitu. Hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran didasari oleh prinsip saling menghormati, saling mendukung, dan saling melengkapi dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan ajaran Islam. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua itu, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan nusuj dan tindakan yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang nusuj. Nah, sebelumnya nusuj itu adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada sikap atau perlakuan yang bertentangan dengan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ya teman-teman. Ini dapat mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan, ketidaktaatan, atau ketidaksetiaan salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Kan tadi ada ya hak dan kewajiban suami istri. Nah, jika
ini nusuk ini ada ketidakpatuhan gitu, ketidaksetiaan gitu dalam pernikahan ini gitu. Nah, tindakan yang perlu dilakukan nih bila ada salah satu pasangan yang nusus gitu. Nah, yang pertama bisa dilakukan dengan dialog dan komunikasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan berkomunikasi secara terbuka dan juga jujur gitu antara suami dan istri. Diskusikan gitu masalah yang muncul dengan tenang dan mencari solusi bersama gitu. Ada goreng kubasa gitu cek sudah nama gitu. Nah, yang kedua itu dengan mengingatkan dan menasehati. Jika salah satu pasangan terlibat dalam perilaku nusus, pasangan yang lain dapat memberikan nasihat dan pengingat gitu secara lembut sesuai dengan ajaran agama gitu. Nah, yang ketiga bisa dilakukan dengan menghindari benturan dan emosi. Gitu. Kita tuh harus bisa menahan emosi gitu. Penting untuk menghindari konflik dan emosi yang berlebihan dalam menangani situasi nusus ini. Menjaga ketenangan dan kesabaran sangat diperlukan ya. Gitu. Nah, dan juga menjaga keharmonisan keluarga. Tujuan utama dalam menangani nusus adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memperbaiki hubungan antara suami dan juga istri. Nah, begitu. Dalam Islam, penyelesaian masalah nusus ini harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan juga keadilan. Mengapa? Karena tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki hubungan suami istri gitu dan menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan ajaran agama. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga itu, apa yang dimaksud dengan poligami? Nah, hukum poligami dan alasan poligami jelaskan adil menurut syarat hukum dan juga syarat agama. Nah, sebelumnya itu poligami itu apa sih? Nah, poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang suami gitu ya memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara sah secara bersamaan. Dalam konteks Islam, poligami ini diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh hukum agama. Nah, adapun hukum poligami itu diperbolehkan. Poligami itu diperbolehkan ya dalam Islam, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat dan harus dilakukan dengan adil terhadap istri-istrinya. Jika memang sekiranya tidak bisa adil, mending jangan berpoligami gitu. Nah, yang kedua itu kewajiban adil. Suami wajib bersikap adil dan merata dalam memperlakukan istri-istrinya jika hendak melakukan poligami. Ya, tadi harus bersikap adil, harus bisa. Nah, selain itu juga harus ada alasan gitu. Nah, alasan poligami ini keharusan agama. Poligami diizinkan dalam Islam sebagai solusi untuk masalah sosial, ekonomi, atau kesehatan tertentu. Nah, terus dengan keadilan, ada kasus nih di mana poligami dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dan juga nafkah kepada wanita yang membutuhkan. Jadi harus ada alasan ya dalam berpoligami itu, dan juga yang berpoligami itu harus bisa berlaku adil kepada istri-istri yang lainnya. Nah, adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Yang pertama, syarat hukum. Adil dalam konteks hukum berarti memperlakukan istri-istri secara merata dan adil dalam hal nafkah, perhatian, waktu, dan juga perlakuan. Sedangkan syarat agama, adil dalam konteks agama berarti memberikan perlakuan yang sama baik secara emosional maupun finansial kepada setiap istri tanpa membedakan perlakuan di antara mereka. Nah, dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, terutama kewajiban suami untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya. Adil dalam poligami adalah prinsip yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri. Nah, untuk soal yang keempat itu, jelaskan penyebab putus pernikahan karena pasah atau pembatalan gitu. Nah, pasah atau pembatalan pernikahan adalah proses hukum dalam Islam di mana pernikahan antara suami dan istri ini dinyatakan batal atau dibatalkan. Nah, terdapat beberapa penyebab yang dapat menjadi alasan untuk pasah atau pembatalan pernikahan dalam Islam ini gitu. Ya, pertama, ketidakadilan atau perlakuan buruk. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri atau melakukan perlakuan buruk terhadap istri gitu. Nah, yang kedua itu ketidakmampuan suami. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Yang ketiga itu ketidaksetiaan. Memang ya, setia itu menjadi salah satu faktor yang sangat diperlukan dalam pernikahan gitu ya. Jika salah satu pasangan tidak setia dalam pernikahan dan melanggar aturan kesetiaan dalam Islam, itu menjadi salah satu penyebab putusnya pernikahan ya. Terus yang keempat itu ketidakcocokan atau konflik yang tidak bisa teratasi gitu. Jika terdapat ketidakcocokan dan ketidakcocokan yang serius yang menimbulkan konflik gitu ya antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan. Yang kelima ini ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Jika terdapat hambatan yang serius yang menghalangi pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis, mungkin ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pembatalan dalam pernikahan gitu. Nah, adapun prosedur pasah atau pembatalan ini, yang pertama itu bisa dengan permohonan. Salah satu pasangan dapat mengajukan permohonan pasah ke pengadilan agama atau otoritas yang berwenang gitu mengajukan pembatalan pernikahan ini. Yang kedua ini bisa dengan pertimbangan
pengadilan setelah itu ya, kan tadi prosedur langkah-langkah yang pertama permohonan, yang kedua ini pertimbangan. Pengadilan akan mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan oleh pasangan yang mengajukan pasah, dan yang ketiga itu keputusan. Nah, jika sudah mempertimbangkan, pengadilan menemukan alasan yang sah, pernikahan dapat dinyatakan batal dan pembagian harta gonong ininya juga serta hak lainnya akan diatur gitu. Nah, pasah atau pembatalan pernikahan dalam Islam merupakan langkah terakhir yang diambil jika memang terdapat masalah serius yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak dan keadilan bagi kedua belah pihak ya, dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan. Nah, soal yang kelima yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena perceraian atau talak. Kan karena tadi yang soal keempat itu putus pernikahannya karena pasah atau pembatalan, sedangkan ini soal yang kelima itu karena perceraian, talak. Nah, berarti ini kalau talak ini dari pihak suami gitu ya, istri bukan memberikan talak itu. Nah, perceraian atau talak adalah proses hukum dalam Islam di mana pernikahan antara suami dan istri diakhiri secara sah. Terdapat beberapa penyebab yang dapat menjadi alasan untuk perceraian atau talak dalam Islam. Nah, penyebab putus pernikahan karena perceraian atau talak ini yang pertama, ketidakcocokan atau konflik yang tak teratasi. Tidak jauh berbeda alasan menjadi penyebab putusnya pernikahan itu seperti penyebab pasah ya, atau pembatalan pernikahan. Nah, yaitu dengan ketidakcocokan atau konflik yang tidak teratasi, yang mengambil langkah akhirnya itu dengan talak atau gitu ya. Terus yang kedua itu ketidaksetiaan, itu juga menjadi salah satu penyebab putusnya pernikahan dengan talak. Terus ketidakadilan dan ketidakadilan gitu. Terus ketidakmampuan untuk menjaga kehidupan pernikahan, masalah komunikasi dan juga keharmonisan. Jika memang tidak adanya kurangnya komunikasi atau memang sudah tidak merasa seret gitu, tidak merasa cocok gitu ya, bisa terus masalah komunikasi yang tidak baik ataupun masalah-masalah lainnya, ini adalah menjadi langkah mengakhiri hubungan itu dengan talak gitu. Nah, adapun prosedur perceraian talak atau langkah-langkahnya ya, yang pertama pernyataan talak. Nah, suami dapat memberikan pernyataan talak kepada istri secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Setelah talak itu ada yang namanya masa iddah. Setelah pernyataan talak diberikan, istri akan menjalani masa iddah, periode yang ditunggu gitu. Sebagai bagian dari proses perceraian ini. Dan juga setelah itu ada rekonsiliasi. Jika ada kesempatan untuk rekonsiliasi atau penyelesaian damai. Nah, rekonsiliasi ini penyelesaian damai, jadi bisa gitu merujuk gitu. Jadi memperbaiki hubungan dan rujuk kembali, bersatu kembali gitu ya. Pasangan dapat mempertimbangkan kembali keputusan perceraian gitu kan. Dalam talak itu kan ada talak pertama, kedua dan juga ketiga gitu. Jadi bisa mempertimbangkan gitu. Nah, setelah itu pengesahan perceraian. Jika perceraian tidak dapat dihindari, perceraian akan diakui secara hukum dan hak-hak serta kewajiban kedua belah pihak akan diatur. Nah, gitu teman-teman. Jadi perceraian atau talak dalam Islam adalah langkah terakhir yang diambil jika terdapat masalah serius yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki keadaan jika memang tidak ada jalan keluar lain gitu. Nah, lanjut ke soal ke-6 itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an, hukum li'an dan kapan terjadinya, begitu. Nah, li'an itu adalah proses dalam hukum Islam di mana suami dan istri saling mengucap sumpah palsu terkait dengan tuduhan perselingkuhan. Wah, sangat menakutkan. Ini terjadi ketika suami menuduh istri melakukan perzinahan tanpa adanya bukti yang cukup dan istri membantah tuduhan tersebut dengan bersumpah atas kesuciannya begitu. Nah, adapun hukum li'an itu tujuan gitu ya. Tujuan dari li'an adalah adalah untuk menyelesaikan konflik dalam pernikahan terkait dengan tuduhan perzinahan tanpa bukti yang cukup. Untuk prosedurnya, proses li'an melibatkan sumpah dari kedua belah pihak di hadapan pengadilan atau otoritas agama yang berwenang. Nah, untuk konsekuensinya, jika emang istri ini terbukti bersumpah benar atas kesuciannya, suami itu harus membayar denda dan pernikahan mereka akan berakhir secara damai. Namun jika istri bersumpah palsu, maka perceraian akan terjadi dan keduanya tidak dapat menikah kembali. Wah, gitu ya. Terus, kapan terjadinya li'an? Tuduhan perzinahan. Li'an terjadi ketika suami menuduh istri melakukan perzinahan tanpa bukti yang cukup. Nah, ini jadi penyebab li'an itu. Terus adanya penolakan tuduhan. Nah, si istri ini membantah tuduhan tersebut dan bersedia melakukan sumpah atas kesuciannya. Nah, setelah itu proses pengadilan. Proses li'an biasanya terjadi di hadapan pengadilan agama atau otoritas yang berwenang untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Begitu. Jadi, li'an adalah proses yang diatur secara hukum dalam Islam untuk menyelesaikan tuduhan perzinahan antara suami dan istri dengan melibatkan sumpah sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan juga sesuai dengan ajaran agama. Lanjut soal ketujuh itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan khulu. Nah, khulu ini gugatan cerai dari istri ya teman-teman. Khulu adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada proses perceraian di mana istri meminta perceraian dari suami dengan memberikan imbalan atau ganti rugi yang disebut iwad gitu ya. Ini merupakan salah satu bentuk perceraian yang diatur dalam Islam di mana istri memiliki hak untuk meminta perceraian atas dasar kesepakatan dengan suami. Gitu. Adapun untuk proses khulu itu, yang pertama permintaan perceraian ini dari istri ya, karena emang khulu ini gugatan cerai dari istri gitu. Istri mengajukan permintaan perceraian kepada suami dengan memberikan imbalan atau ganti rugi yang disebut iwad ya sebagai syarat perceraian. Yang kedua ini adanya persetujuan dari suami. Suami harus menyetujui permintaan perceraian khulu dan istri ini. Terus yang ketiga ini adanya ganti rugi atau imbalan ya yang disebut iwad ya. Istri dapat memberikan imbalan atau ganti rugi kepada suami sebagai syarat perceraian khulu. Yang keempat ini persetujuan bersama. Perceraian khulu harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara suami dan juga istri. Nah, khulu juga harus ada alasannya gitu. Nah, apa? Yang pertama itu adanya ketidakcocokan atau ketidakharmonisan. Istri dapat meminta khulu jika terdapat ketidakcocokan atau ketidakharmonisan yang serius dalam pernikahan. Yang kedua itu karena diakibatkan tidak adanya kebahagiaan gitu. Jadi si istri tidak merasa bahagia. Jika istri merasa tidak bahagia dalam pernikahan dan tidak dapat melanjutkan hubungan tersebut, si istri ini bisa menggugat cerai si suaminya gitu. Terus yang ketiga ini kesepakatan bersama. Khulu dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara suami dan istri untuk mengakhiri pernikahan dengan cara yang damai gitu. Jadi perceraian khulu dalam Islam ini memberikan kesempatan bagi istri untuk meminta perceraian dengan memberikan imbalan atau ganti rugi kepada suami. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memberikan solusi damai dalam kasus-kasus di mana pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi dan memungkinkan kedua belah pihak ini untuk melanjutkan kehidupan masing-masing. Terus soal yang ke-8, jelaskan apa yang dimaksud dengan dihar. Nah, dihar adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada praktik di mana seorang suami ini menganggap istri seperti bagian tubuh yang terlarang baginya, sehingga ia menyatakan ia itu bahwa istrinya tersebut itu seperti ibu atau saudara perempuannya. Nah, dihar merupakan bentuk perlakuan dihar itu merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil gitu terhadap istri dan dapat menjadi penyebab ketegangan dalam hubungan pernikahan. Nah, dihar ini terjadi ketika suami menganggap istri seperti bagian tubuh yang terlarang baginya, sehingga ia menyatakan bahwa istri tersebut seperti ibu atau saudara perempuannya. Gitu. Dampaknya itu dihar dapat menyebabkan istri merasa terdiskriminasi, diabaikan, dan juga merasa tidak dihargai dalam pernikahan. Nah, terus perlakuan dihar ini tidak adil gitu terhadap istri dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan pernikahan. Begitu. Nah, adapun untuk hukum dihar ini dilarang ya dalam Islam. Karena dihar itu dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena merugikan istri dan tidak memperlakukan istri dengan adil gitu. Terus penghubungan itu jika suami melakukan dihar, terdapat sanksi atau hukuman yang dapat diberlakukan sesuai dengan hukum Islam. Adapun untuk penyelesaian diharnya itu bisa dengan suami dapat meminta maaf atas pernyataan dihar yang dilakukannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perlakuan tersebut. Terus bisa dengan konsultasi dengan otoritas agama, karena jika memang suaminya kurang paham mengenai agama, bisa berkonsultasi apakah ini masuknya isinya dianggap cerai atau gimana ya, karena gak paham si suaminya itu. Jadi lebih baik konsultasi dengan otoritas agama. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara internal, pasangan dapat berkonsultasi dengan otoritas agama atau konselor pernikahan gitu yang lebih paham untuk mendapatkan bimbingan dan solusi. Nah, jadi begitu. Terus soal yang ke-9 ini, jelaskan apa yang dimaksud dengan ila, bagaimana hukumnya. Nah, ila itu merujuk pada sumpah suami yang menyatakan bahwa ia tidak akan mendekati istri selama waktu tertentu. Ila terjadi ketika suami membuat sumpah untuk menjauhi istri tanpa menyebutkan durasi waktu yang pasti. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan dalam hubungan pernikahan gitu. Terus bagaimana hukum ila? Hukumnya itu dilarang dalam Islam gitu ya, karena memang siapa sih yang tidak mau keluarganya itu harmonis gitu ya. Jadi hukum ila ini dilarang dalam Islam. Ila dianggap sebagai praktik yang tidak disukai dalam Islam karena
memang dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Juga berpengaruh pada pernikahan ya. Ilah dapat mempengaruhi hubungan suami istri dan menyebabkan ketidakseimbangan serta ketidakpastian dalam kehidupan pernikahan. Terus bagaimana penyelesaian ilah ini? Nah, ini perlunya pemahaman dan komunikasi. Penting untuk memahami penyebab dibalik sumpah ilah ini gitu ya, dan berkomunikasi secara terbuka untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Jadi memang penting sekali adanya komunikasi yang baik terhadap suami istri itu ya. Nah, terus kesepakatan bersama suami dan istri dapat mencari jalan keluar dengan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat ilah. Terus konsultasi dengan otoritas agama. Jika memang masalah tidak dapat diselesaikan secara internal, pasangan dapat berkonsultasi dengan otoritas agama atau konselor pernikahan untuk mendapatkan bimbingan dan solusi. Nah, hukum dan penyelesaiannya itu membatalkan sumpah. Suami dapat membatalkan sumpah ilah dan berkomitmen untuk tidak menjauhi istri selama waktu tertentu. Terus bisa dengan pemulihan hubungan. Suami dan istri dapat bekerja sama untuk memulihkan hubungan pernikahan dan menjaga keharmonisan keluarga. Begitu. Jadi karena ilah itu praktik yang tidak disukai dalam Islam gitu. Karena memang dapat menyebabkan ketidakpastian dan juga ketegangan dalam hubungan pernikahan gitu. Nah, sekarang soal terakhir, soal ke-10 ini mengenai tema makalah yang ditugaskan ya. Kebetulan tema makalah saya, kelompok saya itu mengenai hulu gitu kan. Ini jelaskan sepintas tema makalah yang Anda buat. Nah, hulu tadi ya sebelumnya udah dijelaskan sepintas mengenai hulu pada soal-soal sebelumnya. Nah, diperjelas lagi bahwa hulu adalah bentuk perceraian dalam Islam di mana istri yang meminta perceraian itu, jadi istri yang menggugat cerai dari suami dengan memberikan imbalan atau ganti rugi yang disebut iwad ya. Ini adalah jalan keluar bagi istri yang memang tidak merasakan kebahagiaan dalam pernikahan atau merasa tersakiti atau masih banyak alasan yang lain gitu. Nah, dalam pernikahan atau menghadapi kesulitan dalam hubungannya dengan suami gitu. Dalam konteks pernikahan, hulu berarti istri melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan memberikan ganti rugi kepada suami gitu. Nah, hulu ini berbeda dengan talak ya, karena kan kalau hulu ini si istri yang meminta cerai, kalau talak si suami yang meminta cerai gitu. Terus itu juga adanya rukun hulu ya. Rukun hulu itu adanya suami, istri, sigot itu pernyataan hulunya ya, pernyataan yang jelas dan sah dari istri untuk meminta hulu, gugat cerai gitu. Terus adanya iwad. Nah, iwad ini menjadi rukun hulu gitu karena emang menjadi hal yang urgent gitu dalam hulu ini, yaitu ganti rugi imbalan yang diberikan istri kepada suami sebagai syarat perceraian gitu. Terus adanya syarat hulu. Syarat hulu itu adanya kerelaan dan persetujuan, terus istri yang cakap, yang mukalaf gitu. Terus iwad yang sah, juga waktu hulunya itu dapat dilakukan kapan saja, termasuk saat haid atau nifas. Terus harus ada alasannya juga hulu itu ya, karena tadi tidak adanya kebahagiaan atau ketidakcocokan, yang masih banyak lagi alasan-alasan yang memang menyebabkan si istri ini ingin menggugat cerai kepada suaminya. Terus status perceraian hulu ini diakui sebagai bentuk perceraian yang sah dalam Islam, juga menjadi solusi bagi istri yang menghadapi kesulitan dalam pernikahan. Hulu juga memberikan kesempatan ya bagi istri untuk mengakhiri pernikahan dengan memberikan ganti rugi iwad gitu kepada suami. Terus adapun pada makalah saya itu menjelaskan perbedaan hulu dengan talak dan juga pasakh ya. Nah, kalau talak itu cerai yang dilakukan oleh suami, jadi si suami yang meminta cerai untuk istrinya gitu. Kalau pasakh itu pembatalan pernikahan oleh pengadilan gitu. Terus kalau hulu itu perceraian yang dilakukan permintaan istri dengan memberikan ganti rugi gitu, iwad tadi ya. Nah, adapun untuk hikmah hulu, yang pertama untuk mencegah bahaya. Hulu menjadi jalan keluar untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh adanya perselisihan hebat dalam pernikahan yang tidak dapat diselesaikan. Dan juga yang kedua itu keadilan. Hulu memberikan keadilan bagi istri yang merasa tidak bahagia dalam pernikahan dan ingin berpisah. Yang ketiga, menjalankan kewajiban. Hulu memungkinkan suami dan istri untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai hamba Allah gitu ya. Terus yang terakhir, mencegah nusyuz gitu. Jadi hulu itu mencegah terjadinya nusyuz, ketidakpatuhan gitu ya, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Adapun pandangan ulama mengenai hulu itu, ini mayoritas ulama itu hulu itu dibenarkan dalam kondisi perselisihan dan nusyuz dari pihak istri. Itu. Jadi untuk kesimpulannya, hulu itu bentuk perceraian yang dari istri gitu ya, yang dimintai gugat cerai dari istri gitu. Dan ini hulu ini memberikan jalan keluar bagi istri yang merasa tidak bahagia dalam pernikahannya dan ingin berpisah gitu. Nah, mungkin sekian 10 pertanyaan dan juga beserta jawabannya
dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan itu mutlak dari saya gitu. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.